Semua, perkenalkan nama saya Alfarji Jajaki. Saya dari kelas 11.5 atau 11 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang presentasi saya tentang ekonomi digital Indonesia yang terdiri dari finansial teknologi, e-commerce, one-demand service, Internet of Things atau IoT, dan digital wellness service. Yang pertama, saya akan menjelaskan finansial teknologi. Finansial teknologi atau IPTEK atau fintech adalah penggabungan antara teknologi dan sistem keuangan teknologi yang merupakan salah satu teknologi yang hadir sebagai produk dari revolusi industri Windows 4.0 pada abad ke-21. Teknologi finansial sangat populer di kalangan media atau pihak-pihak yang aktif di bidang teknologi. Perusahaan rintisan menjadi penggunaan umum dari teknologi finansial, khusus dalam peningkatan layanan jasa keuangan. Pengembangan teknologi finansial bersifat mengurangi peran dari para lembaga-lembaga keuangan. Yang kedua ialah e-commerce. E-commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan, dan pemasaran barang dan jasa. Melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, dan sistem pengumpulan dana otomatis serta manajemen industri atau inventory otomatis. Yang ketiga ialah one-demand service. One-demand service sebagai salah satu layanan yang memungkinkan masyarakat untuk memesan layanan secara online, baik dalam bentuk jasa maupun dalam bentuk produk. Layanan ini dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi yang ada di handphone ataupun website. Dengan layanan ini, kamu tidak perlu lagi repot-repot mencari layanan atau jasa di sekitar daerah kamu. Yang keempat ialah Internet of Things atau IoT, merupakan konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari kreativitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Dan yang terakhir dari ekonomi digital Indonesia ialah digital wellness service atau kesehatan digital, yang upayanya untuk membangun hubungan yang sehat dan dengan teknologi baik di tempat kerja maupun di kehidupan pribadi. Dengan banyaknya pekerjaan dan aktivitas sehari-hari yang mengandalkan internet dan perangkat digital adalah untuk meningkatkan kebiasaan penggunaan yang sehat dan membantu penggunaan dalam mempertahankan gaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan presentasi saya tentang Indonesia Digital Nation yang terdiri dari 3 poin utama dan terbagi menjadi 8 poin akhir atau bagian. Yang pertama ialah pemerintahan digital. Sistem pemerintahan digital berbasis elektronik juga dikenal sebagai e-government atau pemerintahan elektronik, merujuk pada penggunaan TIK atau teknologi informasi komunikasi yang menyediakan layanan publik, memfasilitasi interaksi antara pemerintah dan warga, serta mengolah berbagai proses administrasi dengan lebih digitalisasi. Yang kedua ialah masyarakat digital, yang merupakan suatu masyarakat yang progresif dan berbentuk dari hasil adaptasi dan bentuk integrasi antara teknologi informasi dan komunikasi, pengetahuan komputer, dan ilmu yang ada pada lingkungan rumah, pekerjaan, pendidikan, bahkan pada lingkup rekreasi. Yang ketiga ialah ekonomi digital, adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan bantuan teknologi digital seperti internet buatan dan kecerdasan buatan AI, yang digunakan sebagai elemen kunci dalam proses produksi, distribusi, dan komunikasi barang dan jasa.
Yang kemudian bagian dari Indonesia Digital Nation ialah A. Regulasi dan kebijakan. Adalah pembatasan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menyediakan pasar yang adil dan efisien bagi perusahaan dan konsumen untuk mengawasi berbagai masalah dalam perekonomian di suatu negara. Yang kemudian ialah pengendalian. Adalah pengendalian yang berlaku khusus pada aplikasi komputerisasi atau sistem informasi pada suatu organisasi sehingga diperlukan evaluasi pengendalian untuk menghindari sistem organisasi. Yang ketiga atau C, aktivitas digital adalah aktivitas yang dilakukan oleh manusia dalam dunia digital. Yang keempat, aplikasi adalah subkelas perangkat lunak yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Yang kelima ialah infrastruktur, adalah sebuah fondasi yang berfungsi untuk mendukung suatu sistem komputasi atau komputerisasi. Dengan memiliki infrastruktur yang baik, maka bisa meningkatkan inovasi digital. Yang kelima ialah SDM digital atau sumber daya manusia berbasis digital. Adalah sumber daya yang berbasis pada dunia digital internet untuk memudahkan manusia melakukan dan berinteraksi di dalam internet. Kemudian ialah teknologi penunjang atau teknologi pelengkap dalam dunia informasi atau dunia digital literisasi. Dan yang terakhir ialah riset dan inovatif. Penelitian yang ditunjukkan untuk mendapatkan solusi dari suatu masalah yang ada di dalam masyarakat, dalam kehidupan sehari-hari, industri, pemerintahan, yang artinya sebagai dari riset dan inovatif. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.